Rahasia Putri Duyung Kecil. Pada satu masa, pada sebuah kastil tepi laut, hiduplah Putri Arya dan Pangeran Edward. Pada satu malam, mereka berjalan di dermaga kastil, menatap matahari tenggelam. Dan paginya, mereka berenang di laut menikmati sinar matahari. Tiada orang lain di kastil yang tahu bahwa Putri Arya sebenarnya adalah Putri Duyung. Kecuali sang pangeran tentunya. Putriku, pada akhirnya orang akan mengetahui bahwa kau adalah Putri Duyung. Mengapa kau ingin merahasiakannya? Tak semua orang sebaik dirimu, pangeranku. Jika mereka tahu kalau aku adalah Putri Duyung. Tiap Arya terpikir untuk menceritakan rahasianya, ia selalu teringat pesan ayahandanya. Putriku, kau harus tahu bahwa manusia itu berbahaya. Satu hari, Arya dan kawannya, seorang pelayan di kastil, berjalan di sepanjang pantai. Dagi, ayo, lari dan tangkap anak pintar. Dagi sangat sayang padamu, Tuan Putri. Ia anjing yang setia, anjing yang baik, Lili. Tuan Putri, bolehkah hamba bertanya? Tentu saja boleh. Para pelayan kastil, kawan-kawanku, orang-orang, semuanya mengira dirimu adalah Putri Duyung. Benarkah itu? Arya terkejut dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba ia teringat segala kenangan indah dan kebebasannya di lautan. Tidak, itu tidak benar. Aku manusia sepertimu. Hanya saja aku gemar berenang dan menyukai makhluk laut. Maafkan hamba, Tuan Putri. Semua orang bertanya sehingga hamba juga ikut penasaran. Tak masalah, Lili. Hamba mohon diri. Hamba harus kembali ke kastil dan melanjutkan pekerjaan. Ayo, Dagi. Ayo. Begitu Lili berlalu, Duyung Arya pergi ke dermaga bersama anjingnya, Dagi. Aku merasa tidak enak karena tidak bisa berkata jujur. Bahkan pada kawanku sendiri, Dagi. Dagi menyalak beberapa kali menunjuk ke arah laut. Dagi, apakah kau berusaha mengatakan bahwa mungkin lebih baik aku menjenguk kawan-kawanku di lautan, bukan? Saat Lili bekerja di aula kastil, ia keluar menuju balkon kastil untuk menghirup udara segar. Dan ia melihat Arya di dermaga. Tepat ketika Arya bersiap lalu melompat ke air. Lili melihat kaki Arya berubah menjadi ekor duyung. Ia tercengang. Lili berlari dengan semangat dan meninggalkan kastil. Ia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Ia lalu memberitahu apa yang dilihatnya pada teman terdekatnya. Sementara itu, Duyung Arya mengunjungi kerajaan bawah laut untuk menjenguk ayahnya Poseidon, saudari-saudarinya, dan sahabatnya lumba-lumba cilik, Dolphy, yang selalu mendengarkan pertanyaan Arya. Dolphy, aku takut menceritakan pada orang-orang bahwa aku adalah Putri Duyung. Mengapa kau takut, Arya? Karena manusia tidak selalu bisa mengerti dan memiliki hati baik seperti Edward. Iya, tapi kau selalu berbuat baik pada mereka, Arya. Jadi mereka tidak mungkin ingin menyakitimu. Kau adalah Putri Duyung dan kau beruntung. Hehehe. Masa mereka tidak mengerti? Hehehe. Ya, kau benar, Dolphy. Tentu saja mereka mengerti. Kala Arya berbincang dengan sahabatnya Dolphy, di daratan, teman Lili tidak mempercayai Lili dan mengira ia berbohong. Aku tidak bohong. Akan kubuktikan kalau Putri Arya itu Putri Duyung. Saat malam tiba di pantai, Lili diam-diam pergi ke dermaga dengan membawa kotak kaca, lalu menanti Duyung Arya kembali. Lili merasa terluka karena kawan-kawan menertawainya dan karena Arya tidak mengakui bahwa ia adalah Putri Duyung.
Sesaat kemudian, ia melihat riak air, lalu menyeret kotak kaca ke ujung dermaga dan menjatuhkannya ke dalam air. Arya yang berada dalam air tidak menyadari kotak kaca Lily yang dijatuhkan dari dermaga karena hampir tak terlihat dalam air. Saat ia hendak keluar ke permukaan dan berubah menjadi manusia, ia terbentur kotak kaca itu. Sebelum menyadari apa yang terjadi, penutup kotak kaca itu terkatup. Tolong! Apa yang terjadi? Tolong aku! Ketika Lily merasakan hentakan di tali, ia menarik kotak kaca dari dalam air dan menempatkannya di dermaga. Sejenak Arya merasakan harapan saat ia melihat Lily. Lily, selamatkan aku. Maaf Arya, jadi kau memang putri duyung dan kau berbohong padaku. Kini harus kubuktikan pada kawan-kawanku bahwa aku bukan pembohong. Hah! Lily menyeret kotak kaca itu dan menaruhnya di tempat terlantar di pantai. Arya berusaha sekuat tenaga membebaskan diri, namun ia terkunci rapat dan tak bisa keluar. Ia tak bisa memanggil kawan-kawannya di darat maupun di lautan. Pagi akhirnya tiba. Lily bangun pagi-pagi sekali, lalu menunggu kawan-kawannya tiba. Ia menutup kotak kaca dengan kain. Putri duyung Arya tak mampu berbuat apapun. Ia tak mampu melihat keluar kain penutup. Dan ia masih merasa takut. Kawan-kawan Lily akhirnya tiba di pantai. Ini bukti bahwa aku tidak berdusta. Lihat putri kita Arya. Selama ini ia menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah putri duyung. Mata kawan-kawan Lily membelalak dan begitu terkejut hingga lupa berkedip. Mereka memeriksa Arya dengan cermat untuk memastikan bahwa itu memang sang putri. Mereka sangat takjub. Namun di saat yang sama, penyihir jahat Vega mengawasi dari lautan dan memutuskan bahwa ia dapat memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Tampaknya si Arya butuh pertolongan. Ya, sepertinya ini kesempatan yang sempurna. Vega mengangkat lengan guritanya dari air, lalu merentangkannya di pantai. Ia meraih kotak kaca tempat Arya berada. Lily dan kawan-kawannya tak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan tentu saja menjadi ketakutan. Arya menggedor kotak kaca, namun tak dapat melarikan diri. Vega menyeretnya ke dalam lautan, sementara para pelayan kastil tak melakukan apapun. Tidak! Wanita gurita itu telah menculik putri negeri kita. Vega membuka penutup kotak kaca yang dicurinya dan membebaskan Arya. Vega, kau menyelamatkanku. Terima kasih banyak atas kebaikan ini. Ya, Putri Duyung, aku telah menyelamatkanmu. Sebagai gantinya, kau harus menyerahkan kunci harta karun kerajaan bawah laut. Apa? Tidak. Ya. Dengar, aku bersyukur kau selamatkan. Tapi aku tak bisa menyerahkan kunci harta karun kerajaan laut. Seorang kawan semestinya menolong tanpa pamrih. Geram dengan kata-kata itu, Vega ingin memenjarakan Arya kembali ke kotak kaca. Lalu ia melemparkan bola tinta melalui lengan guritanya. Namun Arya menggunakan kekuatan air ajaibnya untuk menahan bola-bola itu dan menancapkan lengan Vega yang berbahaya ke dalam pasir di bawah air. Aku akan menemukanmu, Arya. Kau berhutang budi padaku. Pertolongan dilakukan tanpa mengharap balasan, Vega. Jika kau ingin menjadi orang baik, belajarlah menjadi teman yang baik. Kala Arya kembali ke daratan, ia teringat betapa Lily memperlakukannya dengan buruk dan Arya merasa sedih. Secepatnya ia menemui Pangeran Edward dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu mereka memanggil Lily.
Lily, maaf jika aku tak jujur padamu. Ya, aku adalah Putri Duyung. Rumahku adalah di darat juga lautan. Aku menyayangi makhluk laut dan manusia di darat juga. Hamba berlaku kejam padamu, Tuan Putri. Ampuni hamba. Hari berikutnya, Arya akhirnya mengungkapkan pada setiap orang bahwa ia adalah Putri Duyung. Semua orang di negeri itu, juga hewan-hewannya, merasa gembira dengan kabar ini. Karena kini mereka memiliki seorang putri cantik yang melindungi mereka di darat maupun di lautan.